Pikiranmu, keserakahanmu, alam dikeruk tapi tidak dilestarikan. Banyak kan kita saksikan kan, gitu. Mama Mas. Oh ya Kang, kan Kang Reza pernah membuat statement bahwa sebenarnya Dajjal sudah lama hadir gitu, terus kemudian mengajak teman-teman untuk menghadirkan Isa gitu. Nah, itu supaya tidak ditelan mentah-mentah, kira-kira penjelasannya seperti apa Kang Reza? Baik. Nah, ini adalah hal yang bisa jadi ketika saya kemukakan, bisa jadi menimbulkan kontroversi dari kalangan yang sealiran bahkan dengan keyakinan saya pribadi, Mas. Gitu. Karena saya pribadi dari kecil sampai saat ini belajar mengkaji. Ngaji itu kan beda dengan macan, mocon beda. Gitu. Banyak diantaranya, mohon maaf, maupun tidak semua, beberapa orang yang membaca saja. Orang yang membaca kitab suci hanya sampai pada tenggorokannya, tidak sampai kepada hatinya. Sedangkan kitab suci manapun itu menyampaikan, menuliskan firman-firman itu tidak hanya ada arti, tidak hanya ada terjemahan saja, tapi ada maknanya. Sedangkan satu ayat disampaikan itu kalau di Muslim ada asbabun nuzulnya, ada nahwu sorofnya, begitu. Nah, ketika saya berkata bahwa Dajjal sudah muncul, sudah keluar, saya memahami Dajjal tersebut adalah sebuah sifat yang pendusta, adu domba, sombong, serakah, dia mau menguasai orang, menjajah segala macam, penista. Itu Dajjal. Dajjal telah keluar. Nah, dari mana kok Kang Reza bisa menyampaikan ini? Nah, itu beberapa tahun yang lalu, yang ketika awal-awal dulu saya sempat bilang bahwa saya ditemui Dajjal, saya melihat Dajjal. Begitu. Nah, itu saya ditemui memang sosoknya yang mengaku seperti itu. Saya sampaikan sesuai. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang daunnya harus disampaikan seperti itu. Saya sampaikan. Nah, tanpa menyampingkan atau tanpa menyalahkan atau mengkoreksi, apalagi merasa apa yang saya pahami benar dan harus diikuti, ini saya hanya mengemukakan saja. Bagi saya, Dajjal memang sudah keluar. Sudah keluar. Kalau kita hanya melihat kepada cerita yang disampaikan tentang makhluknya, tentang sosoknya, yang digambarkan di dalam literatur apapun, maka kita akan hanya pada angan-angan. Orang-orang dulu, sebelum kita lahir, sesepuh-sepuh, itu semua mengkaji semua. Banyak yang mengartikan, 2012 kiamat. Tapi Dajjal nggak ada, mana nggak muncul semuanya. Karena mereka mengharapkan sosok, mengharapkan makhluknya. Oh, Dajjal itu yang matanya satu. Itu dibayangkan yang mata satu, yang sini segala macam, yang jalannya pincang segala macam. Nggak ada. Karena terjebak pada literasi dogma dan doktrin tersebut, akhirnya masyarakat pada umumnya tidak menemukan falsafah atau hakikatnya Dajjal sendiri. Akhirnya banyak yang akhirnya tidak percaya Tuhan sama sekali, akhirnya tidak menemukan gitu. Kalau saya memahami, sebelum kita bertemu dengan sosok Dajjal yang aslinya, yang makhluknya, apakah Kang Reza percaya? Harus dipercayai, karena itu salah satu iman juga. Tapi sebelum kita bertemu dengan yang aslinya, saya sih berharap jangan ketemu pastinya, karena tidak ada yang bisa melawannya gitu kan. Tapi yang utama yang harus dilakukan adalah kita harus memunculkan Isa dalam diri kita. Apa itu Isa? Isa itu Ruhul Kudus. Kudus itu suci, ruh suci. Apa itu ruh suci? Atman, Brahman, Raha. Itu unsur Tuhan dalam diri kita. Dikisahkan, Dajjal itu tidak bisa dikalahkan. Imam Mahdi pun hanya bisa melawannya. Imam Mahdi. Imam itu pemimpin. Mahdi itu bijaksana. Jadi sifat kita yang pendengki, pendendam, penghina, pengadu domba, serakah, itu hanya bisa dikalahkan dengan sifat bijaksana. Mahdi, kebijaksanaan, legowo, tepo seliro, gitu di situ. Tapi Mahdi ini tidak bisa membunuh Dajjal.
Yang bisa membunuhnya adalah Isa. Isa itu adalah Ruhul Kudus, ruh yang suci. Maka ruh yang suci itu siapa? Apa? Unsur zat. Kalau disebutkan di Islam, Nur Muhammad. Seperti itu. Setiap manusia, setiap semesta, kalau di dalam kepercayaan keyakinan agama Islam, semua tercipta berawal dari Nur Muhammad. Kalau orang luar sebutnya teori Big Bang, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya sebutkan harus memunculkan Isa. Isa dalam diri kita dulu, sebelum kita menyambut benar-benar Isa yang sesungguhnya, atau Mahdi yang sesungguhnya. Karena kalau kita sebut Imam Mahdi, itu kan gelar pemimpin yang bijaksana. Sementara seseorang yang bijaksana hanya bisa dikenali dan hanya bisa memimpin orang yang sama juga bijaksana. Itu yang saya maksudkan bahwa Dajjal telah muncul. Saya lebih serak, lebih memahami kalau kita kaji diri dulu, dan diri kita ada apa, dan diri kita ada siapa, ada apa. Kenapa saya bisa mengkajinya seperti itu? Berawal dari dulu sejak SD, dari SD ayah saya bilang, digambarkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, setan membangkang segala macam gitu. Mungkin kalau tanya pertanyaan itu, saya jawabnya sekian dulu aja. Itu. Di dalam perspektif Jawa ya, atau mungkin perspektif Sunda barangkali, Sunda Wiwitan dan lain sebagainya, kita kenal yang namanya titisan gitu. Nah, ketika kemudian leluhur itu manitis, lahir kembali di bumi, tugas dari manusia-manusia yang titisan itu tadi kira-kira apa, Kang? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan juga seperti merangkum ya. Merangkum pertanyaan dari konten-konten yang saya sampaikan, yang belum pernah saya jawab. Subscriber yang banyak nanya. Ya, nggak apa-apa, mungkin memang waktunya saya jawab ini. Tapi sebelum saya jawab, sekali lagi pengapunten, amit, kalaupun ada yang saya sampaikan tidak sepaham, tidak sejalan, dan apa yang saya sampaikan juga ini tidak harus dipercayai, tidak harus dijalani, gitu. Ya anggap aja seperti nonton film di bioskop, gitu ya. Jadi keluar dari bioskop ya udah kembali ke alam masing-masing, kehidupan masing-masing. Yang pertama adalah ketika kita bicara Jawa Sunda, sejatinya podo ae, Mas. Jawa ya Sunda, Sunda ya Jawa. Gitu. Karena yang saya pahami, yang saya ketahui, ratusan ribu tahun yang lalu, kita ini kan bukan berbentuk kepulauan, tapi kontinental. Tidak dipecah selat, tidak dipecah lautan, gitu. Dulu kan, jangan yang jauh jutaan tahun yang lalu ya, yang ratusan ribu aja dulu gitu. Dulu itu kan hanya terbagi Sunda besar, Sunda kecil. Dulu itu, gitu. Sunda besar meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, seperti itu. Nah, kalau misalnya Sunda kecil, Bali, Lombok, Flores. Nah, dulu hanya ada Sunda besar, Sunda kecil, gitu. Tapi akan panjang sih kalau maksudnya itu. Jadi tugas titisan ini macam-macam, Mas, dan itu tergantung siapa yang menitisnya. Tapi apapun tugas titisan itu, fungsi utamanya tetap satu, yaitu menjaga, mengembalikan ajaran yang murni dari Tuhan yang sejati, menyelaraskan antara manusia, alam, dan Tuhan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, bukannya sekedar jin gitu. Nah, karena tugasnya tugas yang besar, tugas yang berat, maka setiap manusia titisan itu berbeda-beda tugasnya. Ada yang misalnya tugasnya memang menyampaikan gitu, ada yang memang sembunyi di belakang, ada yang memang memantau, ada yang memang ke pengobatan, ada yang memang masuk ke dunia pemerintahan. Karena banyak orang yang bilang bahwa kita harus merubah sistem, tapi yang melahirkannya, caranya itu dengan ingin menggulingkan sistem atau mengkudeta, begitu. Tidak ada pernah terjadi suatu kebaikan yang dihasilkan dari perjuangan yang salah atau kekerasan.
Masa kita harus mengulangi kesalahan leluhur kita yang dulu? Jalur domba berperang. Seperti itu. Termasuk membayar karma. Meluruskan sejarah. Karena sejarah leluhur kita kan banyak yang ditulis ulang dan dirusak. Jadi ada juga yang bertugas untuk meluruskan sejarah. Gitu, menyampaikan. Ada juga yang bertugas untuk mengobati, menyembuhkan, menjaga alam juga ada. Loh kok kamu manusia bisa menjaga alam? Kan itu manusia. Iya manusia. Tapi jangan lupa di dalam manusia itu kan ada unsur Tuhan. Ketika manusia sudah manunggaling kaulah Gusti, sudah menyatu dirinya dengan Tuhan yang sejati, maka dia jadi perantara Tuhan untuk menjaga. Karena dia adalah pemimpin kan. Nah, semua manusia titisan ini harus saling bekerja sama sesuai fungsinya. Yang ada di keagamaan seperti apa, di keresian, di pemerintahan, itu harus bersama. Sekarang juga sudah ada orang yang titisan yang sudah masuk ke pemerintahan. Dia memahami bahwa harus masuk ke pemerintahan karena kalau dirubah secara terang-terangan kasar dengan perang, itu bagi pemahaman si manusia titisan ini itu akan malah mengulangi kesalahan yang lalu. Gitu, karena hanya dengan cinta akan terjadi. Gitu. Kalau kebencian lawan kebencian, ya kerusakan. Jadi kalau tanya tugas titisan apa Kang? Macam-macam. Ada ke pemerintahan, ada di wilayah keagamaan, ada di wilayah sejarah, sejarawan, gitu. Ada juga di wilayah pengobatan, ada juga di wilayah penulisan. Itu macam-macam tugasnya. Dan jangan terpaku pada tugas titisan. Jangan terpaku pada, wah kalau begitu saya titisan siapa ya? Saya titisan siapa ya? Gak usah cari yang gitu. Kalau kamu mencari, akan terlewati. Kalau terlewati bahaya nantinya. Yang ditemukan bukan yang sejati, malah iblis dalam diri. Sehingga banyak orang yang mengaku, saya ini, saya itu, saya itu, saya ini. Tapi perbuatannya tidak sesuai. Gitu. Tugas utama kita sebenarnya mas hidup aja. Kita cukup hidup aja. Hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang selaras. Tugas yang sejati itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan tadi. Apakah semua leluhur yang sudah meninggal itu akan bisa menitis kembali? Itu tergantung. Ada yang memang memutuskan untuk menitis, ada yang tidak. Kalau di Sunda ada disebut ada Mandala Wangi, ada Mandala Hyang. Mandala Hyang ini tempat di mana orang-orang yang tilem, moksa, ngahyang gitu. Di Mandala Wangi ini ada tempat di mana sebelum sebutlah seseorang ini ke swarga loka. Jadi ada di Mandala Wangi. Nah, yang di Mandala Wangi ini pemahaman saya dan belum tentu benar. Semua manusia-manusia leluhur yang menitis itu atas kehendak yang Maha Kuasa juga. Ada yang memang ditunjuk oleh Yang Maha Kuasa untuk menitis kembali. Ada juga yang dia mengajukan diri. Seperti contoh yang mohon maaf mungkin ini juga harus saya sampaikan. Ya udah gitu. Jadi banyak yang memahami soal Ibu Ratu. Ibu Ratu Kidul. Saya pernah membahas ini salah satu konten yang paling kontroversial juga. Karena setiap konten saya berbeda-beda membahas Ibu Ratunya. Gitu. Karena memang setiap era beda. Ada salah satu Ibu Ratu Kidul yang dikenali di berbagai macam peradaban. Di Buddha, Dewi Kuan Im. Gitu. Di kita Ibu Ratu. Nah, itu aja dulu yang saya sampaikan. Tapi beliau ini adalah Dewi Welas Asih yang sejatinya oleh Yang Maha Kuasa itu sudah mau dimasukkan ke Mandala Hyang, sudah masuk ke surga. Tapi beliau ketika akan masuk, dahulu cerita yang saya ketahui, ketika akan masuk, beliau masih melihat di bumi itu banyak kesengsaraan, masih banyak kepedihan. Maka ketika akan masuk ke pintu sana, dia meminta, saya akan masuk dulu swarga loka sebelum kepedihan, kesedihan berakhir di muka bumi. Maka dia turun lagi. Nah, Yang Maha Kuasa mengizinkan. Itu salah satu contoh yang dia bisa minta, gitu. Nah, kalau yang apakah semua leluhur menitis, itu tergantung tadi. Ada yang menitis, dan diingat, yang menitis itu bukan yang leluhur suci, yang baik-baik saja, gitu. Kalau di Sunda disebutnya Ruhul Muqaddasah di Islam, gitu. Yang dulu-dulu juga menitis.
Contoh misalnya kalau ini kita anggap dongeng aja Mas ya. Iya. Kita anggap dongeng aja. Di dalam cerita Hindu ada disebut Rama Sinta Rahwana. Kalau Ramanya menitis, Rahwananya menitis juga. Sintanya menitis juga. Gitu. Nah, maka nantinya si Rahwana ini ya dengan Rama ini ibaratnya begitu. Kondisinya seperti apa? Sintanya di mana? Yang saya pahami, yang saya ketahui saat ini pun, tapi itu bukan kebenaran mutlak ya Mas ya. Makanya saya anggap dongeng aja ya, kita ngedongeng. Kalau dulu ibaratnya gini. Dulu Rama adalah seorang raja dari Ayodhya. Yang menculiknya Sinta itu diculik sama Rahwana. Rahwana seorang raja juga. Iya. Artinya balance tuh. Ramanya raja, Rahwananya raja. Jadi ketika mau merebut Sinta, kuat.